Media arus utama terus menyebarkan narasinya tentang Rusia tanpa pernah repot-repot pergi ke sana. Sebaliknya, seseorang yang sudah lama mendengarkan sudut pandang Rusia adalah Larry C. Johnson, mantan analis CIA dan anggota kelompok Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Dia bergabung lagi dengan saya hari ini. Larry, selamat datang kembali. Hai Pascal, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Kali ini aku disemani sebagai Larry Wilkerson. Aku sudah hutin Jonggandatsku. Latar belakang ceritanya adalah saya menghubungi Anda karena saya pikir sedang mengontak Larry Wilkerson, sebab emailnya sempat tertukar. Tapi saya sangat senang Anda datang ke acara ini, dan sekarang kita bisa berbincang juga. Saya ingin mendedikasikan satu episode untuk membahas karya Anda, karena Anda telah lama bekerja dengan dan tentang Rusia. Berusaha memahami mereka. It is strength that bermal, like edisi of great CIA for Benelis. Buat interpretatik atau topi Rusia, dan bagaimana pendekatanis yang memasawa. How did you approach it from the early days? Sebenarnya satu-satunya pengalaman saya dengan Rusia ketika saya mulai bekerja di CIA adalah magang selama 8 minggu di Satuan Tugas Afghanistan. Saat itu, Uni Soviet masih berada di Afghanistan, dan saya bekerja di Divisi Operasi Rahasia. Kami memproduksi propaganda untuk mencoba menggalang opini dunia melawan Soviet. Kontribusi saya adalah membuat kaos bergambar pengungsi Afghanistan, dan kami membagikannya, CIA yang membagikannya, di pantai-pantai Uruguay, di Punta del Este. Di kaos itu tertulis, anak-anak ini tidak bisa tolong kenal. So, pekis fakta bahwa mereka adalah Muslim dan tidak merayakan Natal, oke? Ignore the fact that they're Muslims and don't celebrate Christmas, okay? Alright. Baiklah, jadi saya sudah bercerita tentang pengalaman pertama saya yang benar-benar membuka mata. Lalu, ketika saya menjadi analis, saya ingat suatu kali kami menerima sekumpulan dokumen di mana Sandinista sangat ingin mendapatkan nasihat dari pihak Rusia tentang cara menghadapi ancaman rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu terhadap helikopter. Tugas saya adalah menerjemahkan dokumen-dokumen itu. Tapi, tahu kan, saya sebenarnya belum pernah benar-benar mendalami budaya atau sejarah Rusia sampai dimulainya operasi militer khusus itu. Dan rasanya, ada yang janggal. Maksud saya berpikir, kita ini seolah berusaha memancing perkelahian, bukan menghindarinya, tapi justru memprovokasinya. Dan itulah judul buku Scott Horton, ya. Jadi kemudian saya mulai menggali dan menyadari bahwa kita memang memiliki titik buta di Amerika Serikat ketika berurusan dengan Rusia, bahkan tidak mengetahui sejarahnya. Ketika saya membaca buku Alex Kreiner beberapa tahun lalu tentang Bill Browder, cucu dari salah satu pimpinan Partai Komunis di Amerika Serikat, dan kemudian kemarahan Browder terhadap Putin, pada dasarnya karena Putin bukan seorang komunis, saya mulai menulis, berusaha bersikap objektif dan mengambil jarak, lalu berkata, lihat ekspansi NATO yang terus-menerus ke arah timur, itu tidak memiliki pembenaran. Dan, kamu tahu, ketika kita melihat kembali sejarah dan berkata, oke, beri saya daftar semua negara yang telah diserang Rusia sejak 1991. Nah, tidak ada. Dan orang-orang berkata, bagaimana dengan Georgia? Nah, dalam kasus Georgia, Rusia telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di sana sejak runtuhnya Uni Soviet, karena masih ada sengketa wilayah di dalam Georgia, antara wilayah-wilayah lain itu. Dan justru, pihak Georgia yang menyerang Rusia, dengan dorongan kuat dari NATO, omong-omong. Jadi kamu tahu, ketika saya duduk dan merenung, saya menyadari bahwa Rusia adalah korban dalam hal ini. Saya banyak terlibat dalam hal ini pada tahun 2016 dengan seluruh kegaduhan Russia Gate, karena saya memiliki akses terhadap beberapa informasi pada waktu itu. Sayalah orang yang menemui Devin Nunes pada bulan Maret, kalau tidak salah sekitar 12 Maret 2017, untuk memperingatkannya tentang Russia Gate, bahwa ini adalah operasi intelijen yang melibatkan MI6, GCHQ, FBI, dan CIA.
Saya memberinya beberapa nama orang yang perlu diajak bicara dan jenis dokumen yang perlu dia lihat. Dan itulah yang membuat Devin Nunes memulai seluruh penyelidikan itu. Kash Patel adalah penyelidiknya. Pada saat itu, saya tahu bahwa Rusia sepenuhnya dijadikan kambing hitam. Mereka hanya musuh yang kebetulan cocok. Jadi, ketika hal seperti itu terjadi, ya, saya marah ketika melihat orang berbohong tentang isu seperti itu, karena pada akhirnya ada orang yang terbunuh. About issues like that because people end up getting killed. Yeah, but the thing is, they lie on like so many levels. Masalahnya adalah mereka berbohong di begitu banyak tingkatan. Dan sebagai catatan tambahan, ada laporan resmi yang ditugaskan oleh Uni Eropa dan dilakukan oleh seorang diplomat Swiss, Heidi Tagliavini. Laporan Tagliavini secara eksplisit menyatakan bahwa tembakan pertama dilepaskan oleh pihak Georgia. Tidak ada keraguan tentang itu. Siapa yang memulai perang? Namun, hingga hari ini, Kanselir Jerman terus mengoleksi bahwa Rusia yang menyelah perang melawan Georgia. Ini hanyalah, kamu tahu, ketidakbenaran, kebohongan yang disebarkan. Semacam terjadi di berbagai tingkatan. It happened on several levels. With the Russiagate issue, I've been wondering. Dengan isu Russiagate, saya jadi bertanya-tanya, beberapa orang seperti Glenn Greenwald dan lainnya, mereka menafsirkannya, terutama sebagai cara bagi DNC, bagi Partai Demokrat, untuk semacam mencari alasan atas kekalahan tak terduga dalam pemilihan presiden. Mereka benar yakin akan menang, bukan? Sampai akhir, mereka mengira Trump adalah seseorang yang bisa mereka kalahkan dengan mudah. Jadi menurutnya, ini adalah cara Partai Demokrat memulai sebuah rumor yang kemudian benar-benar lepas kendali. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu? Atau Anda melihat ada motivasi lain di balik Russiagate? Do you also see it like that, or do you see like other motivations behind like Russiagate? Oh no, it was far deeper than that. So, Oh tidak, itu jauh lebih dalam dari itu. Salah satu mantan rekan saya di CIA, katakan saja, dia pernah bertugas di beberapa daerah panas, di Lebanon dan El Salvador. Dia berada di Lebanon ketika kepala stasiun William Buckley diculik dan kemudian dibunuh. Jadi dia adalah orang yang berpengalaman, terlibat dalam operasi di beberapa wilayah yang sangat sensitif. Saya mulai menulis pada tahun 2016, setelah dokumen Christopher Steele muncul, karena perusahaan konsultan kecil saya punya dua mitra lain saat itu. Kami menulis laporan, tapi tidak seperti itu. Maksud saya dokumen itu memalukan. Ada begitu banyak kesalahan yang jelas. Jadi saya mulai menulis tentang hal itu. Dan dalam prosesnya, teman saya dari CIA menulis berkata, "Hey, kamu tidak akan percaya ini." my CIA buddy called me up and said, "Hey, you're not going to believe this." He said he just had a conversation with one of his. Dia mengatakan bahwa dia baru saja berbicara dengan salah satu mantan rekannya yang masih bekerja di lembaga tersebut. Rekannya itu memberitahunya bahwa pada musim panas tahun 2015, John Brennan, yang saat itu menjabat sebagai kepala CIA, membentuk sebuah satuan tugas. Satuan tugas ini mengumpulkan orang-orang dari berbagai lembaga lain. Jadi ada orang dari DIA, Defense Intelligence Agency, dari National Security Agency, dari Departemen Pertahanan di sisi operasional, dan mungkin juga dari State INR serta FBI. Peter Strzok misalnya, menurut saya pada satu titik merupakan bagian dari satuan tugas itu. Satuan tugas tersebut pada musim panas 2015 diberi perintah untuk mengumpulkan intelijen tentang semua kandidat presiden kecuali Hillary. Ditugaskan oleh siapa? Nah, John Brennan yang menugaskannya, dan dia melakukannya atas permintaan Hillary dan tim kampanyenya. And he was doing it at the behest of Hillary and her campaign. And so remember at the time, it wasn't certain that. Pada saat itu, ingatlah, belum ada kepastian. Kebanyakan orang bercanda bahwa Donald Trump tidak akan pernah memenangkan kursi kepresidenan. Jadi mereka mengumpulkan intelijen tentang Trump, Marco Rubio, Ted Cruz, dan Bernie Sanders. Itu tidak hanya tentang Partai Republik, tetapi juga tentang Sanders. Dan cara mereka mengakalinya adalah dengan menggunakan operator intelijen asing. NSA dilarang mengumpulkan intelijen tentang saya, tetapi mereka bisa menghubungi GCHQ di Inggris. Tuhan, bisa mendata tentang saya, lalu menyerahkannya kepada NSA, karena hal itu disebut intelijen kerjasama. Jadi itulah yang terjadi. Bukan hanya GCHQ, Belgia terlibat, Jerman terlibat, dan Australia juga terlibat. The Germans were involved, the Aussies were involved. And
this was a pretty comprehensive, coordinated effort. Dan ini adalah upaya yang cukup komprehensif dan terkoordinasi. Jadi, misalnya bagaimana mereka bisa sampai ke George Papadopoulos? Maksud saya, George Papadopoulos, orangnya baik, anak muda yang sopan. Saya pernah bertemu dengannya dan istrinya, berbicara dengannya dan mewawancarainya. Tapi dia bukan siapa-siapa. Namun pada Agustus 2015, dia berada di London, dan dia entah menelepon, mengirim pesan, atau mengirim email kepada Corey Lewandowski dengan mengatakan, "Hai, saya ingin dengan tim Trump." Nah, tebak apa yang terjadi? Komunikasi itu disadap oleh GCHQ, lalu diteruskan ke Satuan Tugas John Brennan. Kemudian sebuah operasi intelijen dibentuk untuk menjebak. Maksud saya, kedengarannya gila, tapi inilah yang benar-benar terjadi. Papadopoulos. I mean, it sounds crazy, but this is exactly what happened. Papadopoulos then out of the blue gets offered a job as a vice Papadopoulos, lalu tiba-tiba ditawari pekerjaan sebagai wakil presiden di sebuah firma konsultan di London, yang kemudian ternyata merupakan kedok MI6. Lalu ada pertukaran email antara Brent Budowski, yang sudah lama menjadi penggiat Partai Demokrat di Washington DC, dan John Podesta. Email itu bertanggal Desember. Ini muncul dalam bocoran informasi dari WikiLeaks. Dalam percakapan itu, Budowski dan Podesta membahas bagaimana mereka akan menimpan urusan Rusia kepada Trump, menjadikan sepenuhnya tentang Trump dan pacarnya, Vladimir Putin. Make it all about Trump and his boyfriend Vladimir Putin. So Jadi, seiring berjalannya kampanye dan semakin jelas bahwa Trump kemungkinan besar akan menang, saat itulah semuanya beralih ke Trump. Dan seluruh kekuatan operasi rahasia yang dikoordinasikan Gina Haspel, mantan direktur CIA, bersama para perwira intelijen Inggris, dijalankan sepenuhnya, dimulai pada Mei 2015. Tanggal Mei 2015 itu juga bertepatan dengan saat CrowdStrike mengklaim bahwa Rusia meretas DNC. Omong kosong. Mereka tidak meretas DNC. Coba lihat kembali pernyataan Dmitry Alperovich, yang saat itu menjabat sebagai kepala CrowdStrike. Ia memberikan dua versi berbeda dalam waktu 2 minggu tentang apa yang terjadi. Satu mengatakan itu terjadi pada akhir April, dan yang lain mengatakan pada minggu pertama Mei. Baiklah, hal itu masih bisa dimaklumi. Other counties said first week of May. Okay, you can overlook that. But the message was that CrowdStrike knew. Tapi pesannya adalah bahwa CrowdStrike tahu paling lambat pada 5 Mei 2016 bahwa orang Rusia telah menembus DNC. Mereka sudah berada di dalam, demi Tuhan. Jadi, kamu orang keamanan siber. Apa yang kamu lakukan? Mereka duduk diam dan tidak melakukan apa-apa sampai 10 Juni 2016. Pada saat itu kamu tahu, 2 minggu, sebenarnya lebih dari 2 minggu, setelah email-email diambil dari DNC. Karena email-email DNC diambil, hari terakhirnya adalah 25 Mei. Jadi kita punya tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31. Itu 6 hari, dan kemudian 10 hari lagi, 10 Juni. Saat itulah CrowdStrike berkata, hentikan semuanya, matikan server. Ya Tuhan, orang Rusia ada di sini. Sekarang yang terjadi adalah baik CIA, NSA, MI6, GCHQ, semuanya mata-matai Julian Assange dan WikiLeaks. Segala sesuatu yang dikirim kepada mereka, mereka tahu. And my group was just died this. They do. They were a real threat, right? Oh yeah. What do you mean by that? Oh ya? Apa maksudmu dengan itu? WikiLeaks. WikiLeaks adalah ancaman nyata bagi komunitas intelijen, bukan? Ya, dari sudut pandang bahwa mereka mempublikasikan informasi yang benar. Tepat sekali, benar. Maksudku bukan bahwa mereka teman bagi kita, orang biasa. Mereka adalah musuh bagi mereka yang bekerja di balik bayangan, bukan? Betul. Correct. And so what happened was Benar. Benar. Jadi yang terjadi adalah, entah itu hari Senin tanggal 27 atau Selasa tanggal 28, saya tidak tahu pasti. Mereka mencegat komunikasi antara Seth Rich dan Julian Assange, atau dengan WikiLeaks. Dan Seth Rich lah yang mengirimkan informasi itu ke WikiLeaks. Sekarang, bagaimana saya tahu itu? Seorang teman saya, ketika dia meninggal nanti, saya akan bisa mengungkapkan posisinya secara lengkap, tapi dia masih hidup yang memberitahu saya. Saya bekerja dengan seorang pengacara bernama Ty Cliffinger yang berusaha mendapatkan dokumen dari FBI dan sekarang dari NSA. NSA mengirimkan kepadanya sebuah dokumen yang mengonfirmasi bahwa mereka memang memiliki 10 dokumen berklasifikasi sangat rahasia yang berkaitan dengan Seth Rich.
But my buddy said, they're lying. There's a lot. Tapi temanku berkata, mereka berbohong. Masih banyak lagi, jauh lebih banyak. Tapi intinya adalah, mereka mencegat dokumen-dokumen ini dari Seth Rich dan mengetahuinya. Dan saat itulah mereka membangun seluruh narasi bahwa yang meretas itu adalah Rusia, dan mereka akan menyalahkannya pada Trump. Jadi disitulah semuanya dimulai, bagian dari Russia Gate dengan DNC. Silakan, aku bisa melihat kamu bersiap untuk mengajukan pertanyaan. Go ahead. I can see you getting ready to ask a question. Yeah, because so this goes all back. Ya, karena, jadi semua ini kembali ke, jika semuanya bermuara pada badan-badan intelijen, aku hanya perlu bertanya padamu. Kita tahu bahwa Pentagon tidak pernah lulus audit sepanjang keberadaannya. Kita tahu CIA bisa menolak dan FBI juga bisa menolak permintaan informasi dari Kongres. Mereka hanya berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda itu karena alasan keamanan nasional. Jadi negara keamanan di AS itu seperti dan Pentagon terpisah kan? Basically, gen nalting. Maber sangip tall. Das minawit this day. Eating gay negarali. And Nora Nar. Septings betuma. Prothment mung thanger stamp to a four. With those outside, like especially the Brits. It's a marriage matifer. Gamay sa mga system jalan. Maksud saya porkip smes bakaning katil. Same it's on you. Well, nobody really controls it. Ya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar mengendalikannya. Ia memiliki semacam inersia birokratisnya sendiri. Namun, itu bukan berarti mereka sangat kompeten. Ada banyak ketidakmampuan dan kebodohan yang terjadi. Tapi hal itu berbahaya, karena tidak ada pengawasan independen yang nyata, meskipun Komite Intelijen DPR dan Senat mengklaim sebaliknya. Faktanya, begini cara saya mengetahuinya. Ketika Devin Nunes pertama kali diangkat ke Komite Tetap DPR untuk Intelijen, Yuethulen berboy sari suplobi pahan terdi di Washington DC. Hey, saya punya anggota Kongres ini. Came to me and said, "Hey, I got this member of Congress. He's just been appointed to the intelligence community." Dia baru saja diangkat ke Komite Intelijen, dan dia tidak tahu apa-apa tentang CIA. Tetangga saya bertanya, maukah kamu bertemu dengannya dan semacam memberinya sedikit gambaran? Saya bilang tentu saja. Jadi saya mengajak teman saya yang lain, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang memberitahu saya tentang temannya yang pernah membicarakan gugus tugas yang dibentuk John Brennan di dalam CIA. Kami bertemu dengan Devin untuk makan. Saya tidak ingat apakah itu makan siang atau makan malam lebih awal, di Republican Club di Capitol Hill. Kami menghabiskan sekitar 2,5 jam memberi pengarahan kepadanya, memberinya dasar pengetahuan. Itu terjadi pada tahun 2012. Jadi sekitar 5 tahun kemudian, ketika saya memiliki informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Russia Gate, saya bisa meneleponnya dan mengatur pertemuan dengannya. I could call him up and get in to see him. So, and I think Devin is a very, honorable guy. Saya pikir Devin adalah orang yang sangat terhormat dan benar-benar berusaha untuk bersikap adil. Tapi maksud saya, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadari kapan dia sedang dipermainkan. Dia hanya punya sedikit pengetahuan, dan ketika berhadapan dengan para profesional intelijen, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi, ini adalah operasi intelijen gabungan antara CIA dan FBI, setidaknya begitu. Dan sebenarnya, amalwais bag Donald Trump, pemateri bilang kali joth dap halijas. Tapi, berkarat. But, it is what it is. Can he? I mean, Apakah dia bisa? Secara teori, Tulsi Gabbard sekarang bertanggung jawab atas semua ini. Orang-orang di puncak itu sebenarnya, apakah mereka bahkan bisa, kamu tahu, menyelam ke dalam? drill down. They can if they want. They can if they want. Mereka bisa kalau mereka mau. Ya, mereka bisa kalau mereka mau. Tapi itu kamu tahu, masalahnya adalah, kamu akan mendengar hal seperti, oh jangan buat keributan. Oh jangan, ini akan menimbulkan masalah lain. Ini mungkin membahayakan aset tertentu. Tapi hal ini perlu diungkap. Menurut saya, Brennan, Comey, Clapper, mereka semua seharusnya dipenjara. Mereka secara aktif berusaha menggagalkan pemilihan demokratis. Saya tidak duduk di sini sambil berkata, oh, saya pikir Donald Trump hebat, atau saya mendukung Donald Trump. Tidak. Tapi ada cara sistem kita seharusnya bekerja. Mereka secara aktif menyelewengkannya. Dan mereka mencoba menyelewengkannya sebelum pemilihan. Upaya itu gagal.
prior to the election. That failed. Then they were kicked into a backup plan after the election. Lalu mereka beralih ke rencana cadangan setelah pemilu yang melibatkan, kamu tahu, upaya pemakzulan, menjebak Mike Flynn. Dan kemudian kamu tahu, lagi-lagi menyebarkan mitos ini. Ini yang menurut saya begitu lucu. Kita benar-benar marah karena ada pemerintah asing yang ikut campur dalam pemilu kita. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Amerika Serikat sejak CIA mulai beroperasi pada tahun 1947? Jumlah negara asing di mana kita telah mencuri pemilu, memanipulasi hasilnya, ikut campur baik melalui aksi rahasia maupun melalui saluran publik seperti Voice of America, Radio Free Europe, UCA. Ayo, tolonglah. Kemunafikan dalam hal ini sungguh luar biasa. Dan ya, Rusia punya iklan Facebook senilai $70.000. Oh, hebat. Saya tahu. Oh, great. I know. But doesn't it show this? Tapi bukankah itu menunjukkan hal tersebut? Bukankah ini mengungkapkan betapa alerginya seluruh sistem ini terhadap hal-hal yang mereka sendiri lakukan? Karena mereka sadar kan, ini semacam proyeksi. Karena kita melakukannya, kita menganggap orang lain pasti juga mencoba. Tapi saya memang berpikir, Amerika, maksud saya AS adalah yang terbaik. Benar-benar yang terbaik dari yang terbaik dalam permainan ini. May buting themahang tu memache all Rusi titat ligbes the way sposp with you. You for feelings. Is Sammy is Brang Min. Interference ever, like even during the Cold War. You know, the Russians actually, to what I've seen. Kau tahu, orang Rusia sebenarnya, dari yang aku lihat, tidak punya sejarah melakukan semua propaganda halus atau sebut saja tsunami untuk memanipulasi dan mengendalikan pemilu. Maksudku, kalau mereka ingin ikut campur, mereka melakukannya seperti yang mereka lakukan di Kazakhstan 2 tahun lalu. Ya, kau tahu, kirim pasukan, tindak keras massa, lindungi pemerintah yang berkuasa. Tapi kau tahu, yang terbaru katanya Venezuela. Venezuela yang disebut-sebut mencuri semua pemilu itu. Is was nongering too. Venezuela is the one been stealing all these elections. Have you heard that one? I haven't even heard of it yet. But Saya bahkan belum pernah mendengar tentang itu. Tapi oke, maksud saya, tingkat omong kosong tentang Venezuela sudah mencapai level baru, termasuk klaim seperti Venezuela mendukung Hamas atau bahwa Hamas ada di Venezuela. Maksud saya, ini sudah jadi begitu konyol sampai. I mean, it gets so dumb that Ada anggota Hizbullah atau kelompok yang berafiliasi dengan para pedagang. Mari kita perjelas apa yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan para pedagang Muslim Lebanon. Dan mereka adalah jaringan keluarga. Pusat besarnya berada di Colon, Panama, di zona perdagangan bebas Colon. Hingga beberapa tahun lalu, zona perdagangan bebas Colon adalah zona perdagangan bebas terbesar kedua di dunia setelah Hong Kong. Tempat yang sangat besar. Dan ada sejumlah orang dari diaspora yang berasal dari Timur Tengah, Levant, sekitar tahun 1900-an. Banyak dari mereka menetap di Panama. Ada pusat lain di lepas pantai Venezuela, Isla Margarita, semacam pusat penyelundupan. Ada juga sebuah kota di timur laut Kolombia bernama Maicao. The town in northeast Colombia called Maicao. Maicao is it's prime. Maicao itu, kamu tahu, pada dasarnya bukan seperti Hamas yang berparade di sana. Tapi memang ada orang-orang yang bersimpati pada perjuangan Palestina dan beragama Islam. Selain itu, dari Maicao dan Kolombia, kamu bisa pergi ke Ciudad del Este di Paraguay, di perbatasan antara Paraguay dan Brasil. Kalau kamu lihat lokasinya, itu adalah zona perdagangan bebas yang sangat besar. Kebanyakan zona perdagangan bebas berada di dekat pelabuhan, tempat kapal datang. Yang satu ini terletak di dekat air terjun Iguazu, Cataratas Iguazu. Dan ada bandara besar di Brasil, tempat banyak barang diangkut lewat pesawat. Dan sekali lagi, populasi Muslim tinggal di Brasil, bukan di Paraguay. Mereka menyeberangi jembatan setiap pagi. Not in Paraguay. They cross the bridge every morning there. And then the last major site is Iquique, Chile. Dan kemudian lokasi utama terakhir adalah Iquique, Chile. Sekarang, sekitar 25 tahun yang lalu, saya melakukan penelitian untuk memetakan beberapa hubungan keluarga. Bahkan ada keluarga Bin Laden di Colon, Panama. Namun keluarga Hachem, Waket, keluarga-keluarga ini, para sepupu, saudara, paman mereka, maksud saya, keluarga besar mereka memiliki hubungan dagang yang saling terikat. Sekarang,
Saya membahas ini secara rinci karena upaya saat ini untuk menggambarkan Venezuela sebagai pihak yang memanipulasi pemilu sedang digerakkan oleh Gary Burnson. Saya mengenal Gary. Dia adalah seorang perwira CIA. Dia memimpin tim kedua yang disebut tim Jawbreaker ke Afghanistan pada akhir Oktober 2001 setelah serangan 9/11. Dan dia menulis sebuah buku berjudul Jawbreaker. Saya rasa bersama Ralph Pezzullo yang dulunya adalah reporter New York Times. Nah, sekarang mereka mendorong gagasan bahwa sejak tahun 1999, Maduro terlibat dengan Dominion, perusahaan perangkat lunak pemungutan suara, dalam membuat mesin-mesin itu. Laura Loomer melakukan banyak hal, Lara Logan. Lara Logan membuat podcast berdurasi sekitar 1,5 jam dengan orang-orang ini, di mana mereka memaparkan bagaimana, konon, negara yang sebenarnya telah memanipulasi pemilu di seluruh dunia adalah Venezuela. Itulah sebabnya, kata mereka, kita harus menyingkirkan mereka sekarang. Dan aku berpikir, kamu tahu, aku suka ironi. Otakku bekerja seperti anak laki-laki berusia 14 tahun di ruang penulis komedi, karena aku berpikir, tidak, itu lucu. Ini ada seorang pria CIA yang mewakili sebuah lembaga yang mungkin telah menggulingkan rata-rata 3 atau 4 negara per tahun sejak berdirinya. Dan sekarang kita menyalahkan Venezuela atas campur tangan pemilu global? Serius? On Venezuela? Really? This is why comedians are going Inilah sebabnya para komedian turun ke jalan akhir-akhir ini. Rasanya seperti, kamu tahu, kenyataan menulis naskah yang lebih baik daripada siapapun. Maksudku, ini gila dalam cara yang berbeda. Tapi tampaknya, setidaknya di media arus utama, hal ini kembali berfungsi, bukan? CNN dan sebagainya. Mereka benar-benar membahas hal ini. Ada panel ahli yang membicarakan hal-hal yang 20 tahun lalu akan disebut sebagai senjata pemusnah massal. 20 years ago would have been the weapons of mass destruction. Should be Harus kita mileni. Ini strength small. Look, we're still at the stage with the Lihat, media. kita masih berada pada tahap itu dengan media. Kamu tahu, saya memulai memulai karier saya di dunia media, saya rasa, pada Agustus 1994, dengan penangkapan Carlos the Jackal, jadi 31 tahun yang lalu. Dan kamu tahu, itu yang meluncurkan saya ke dunia media, karena saya memberikan kutipan yang bagus. Saya bisa berbicara singkat dan lucu, dan saya benar-benar tahu apa yang saya bicarakan. Karena saya pernah bekerja dengan CIA, saya pernah bekerja dengan Departemen Luar Negeri, dan saya memiliki bisnis konsultasi, di mana saya bekerja dengan pasukan operasi khusus militer AS. Dan kamu tahu, sejak tahun 1994, saya tampil di mana-mana. Saya tampil di CNN Crossfire, mungkin sekitar 16 kali setidaknya. Saya pernah berdebat dengan Alan Dershowitz sekali dalam acara seputar KTTY yang diadakan di bawah pemerintahan Clinton. Saya tampil di ABC Nightline setidaknya selusin kali, dan di Jim Lehrer News Hour beberapa kali. Jim Lehrer NewsHour multiple times. I was a NBC terrorism analyst. Saya pernah menjadi analis terorisme di NBC. Saya juga pernah menjadi analis di Fox News. Saya dibayar selama setahun, jadi saya tampil di berbagai media. Dulu, setidaknya 30 tahun yang lalu, berbagai sudut pandang masih diwakili, terutama di media elektronik, TV, radio, podcast. Sekarang tidak lagi. Dua isu di mana Anda tidak akan mendengar suara alternatif adalah, pertama, genosida di Palestina. Jika Anda ingin menghadirkan Jeffrey Sachs, tidak diizinkan. Ray McGovern, tidak diizinkan. Doug McGregor, tidak diizinkan. Sungguh luar biasa betapa sepenuhnya proses ini ditutup. Hal yang sama terjadi dengan perang di Ukraina. Jadi seolah-olah kita sekarang memiliki media yang telah dikorporatisasi dan benar-benar berperan sebagai penjaga gerbang yang tidak mengizinkan adanya suara alternatif. Cara kamu menyingkirkan mereka, itu teori konspirasi. Jadi saya bertanya kepada orang-orang, oke, ketika kamu menggunakan istilah itu, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa memang ada orang-orang di balik layar yang bekerja sama untuk memanipulasi atau menghasilkan hasil tertentu tanpa terungkap? Jika kamu mengatakan itu, ya, ada jenis konspirasi seperti itu. Mereka ada, mereka nyata. Tapi, jika kamu mengatakan bahwa Maduro bersekongkol dengan Dominion voting sejak tahun 1999, agar mereka siap memanipulasi pemilu tahun 2020 untuk mencegah Donald Trump mendapatkan masa jabatan kedua, saya perhalus saja,
mengibarkan bendera pelanggaran di sini. Seperti dalam sepak bola, kamu keluarkan kartu merah, memberikan kartu merah. With the red card. I'm doing the red card. No, that's not what's going on. Tidak, And in fact, bukan if itu you yang go back to terjadi. 2016, Faktanya, and look, kalau kita kembali ke tahun 2015, atau maksud saya tahun 2020, pemilu 2020 telah dicurangi. Saya percaya itu. Dicurangi dengan cara lama. Mereka memiliki surat suara yang sudah dicetak dengan nama Joe Biden yang dimasukkan ke dalam mesin. Itu saja. Sederhana. Dan saya tahu itu benar. Karena rekan bisnis saya yang sekarang sudah pensiun, benar-benar pergi ke fasilitas pos yang menangani surat suara. Dia menemukan tempat di mana surat suara itu dicetak. Dia memiliki pernyataan tertulis dari sopir truk yang mengangkut surat suara tersebut. Affidavits from the truck driver who hauled the ballots. He's got it documented. Dia punya dokumentasinya dari titik A sampai titik B atau titik Z. Tapi yang terjadi adalah, begitu ide tentang kecurangan pada tahun 2020 muncul, kami mendapat segala macam cerita. Kami mendengar Venezuela melakukannya dengan Dominion. Tidak, itu orang Tiongkok. Orang Tiongkok yang melakukannya. Tidak. Tunggu sebentar, itu Leonardo Spa di Italia, orang Italia yang melakukannya. Tidak, ada pertempuran di Jerman antara pasukan khusus AS dan CIA. Ada orang yang tewas, mereka mencoba mengungkap informasi itu. Lalu yang paling saya sukai, orang bernama Dennis Montgomery ini menyebarkan gagasan bahwa CIA memiliki komputer bernama Hammer dan Scorecard. CIA had this computer called Hammer and Scorecard. There were at least 6. Ada setidaknya 6, mungkin 7 teori berbeda, konspirasi, klaim, tentang bagaimana pemilu itu dicuri. Dan alasan teori-teori itu disebarkan adalah untuk menciptakan kabut perang yang sesungguhnya. Ibaratnya, kalau kamu pernah punya anjing di ladang dan ingin ia memburu burung tertentu, tapi kemudian seekor tupai berlari lewat, anjing itu malah mengejar tupai, bukan burungnya. Tupai-tupai itulah yang dimaksud. Mereka melepaskan semua tupai itu, dan orang risfoatitinya. Itulah Leonardo Spa. Bukan, ini mesin penguatan suara Dominion. Di Venezuela. Tiongkok. Sementara itu, Tara sebenarnya berkonekil ke disebar di Kenya. Meanwhile, the actual way that they did it, nobody looked. What does this tell us in your view about Apa yang hal ini katakan kepada kita menurut pandanganmu tentang sistem politik Amerika Serikat? Maksudku, di atas kertas itu ada demokrasi, bukan? Tapi demokrasi itu bukan soal pemungutan suara, melainkan soal penghitungan suara. Dan bahkan lebih dari itu, kamu tahu, seolah-olah hal itu hampir tidak penting. Pada akhirnya, ada beberapa orang yang berkuasa, dari satu pihak, dari pihak lain. Dan kemudian ada orang-orang di balik bayangan, kerajaan-kerajaan kecil, dan devour kekuasaan. Bagaimana kamu memahami AS sebagai makhluk politik, sebagaimana kuit diskreng? animal the way that it exists today? We've got the best government money can buy. Kita punya pemerintahan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang punya uang dan siapa yang membayar? Dan disitulah hal ini menjadi menarik. AIPAC bukan satu-satunya yang berada di pasar untuk membeli bagian mereka dari anggota Kongres. Ada industri pertahanan, saya melihatnya sendiri dengan tetangga saya. Anggota Kongres, orang-orang ini terpilih. Mereka datang, dan mereka harus mengumpulkan dana. Maksud saya, ada tekanan tanpa henti pada mereka untuk menelepon orang dan meminta uang. Kecuali mereka menginterkait atau mereka investor cerdik seperti Nancy Pelosi, tuh kan, untuk mendapatkan uang ke krisis itu. Jadi yang dia lakukan adalah mengumpulkan semua kliennya, Lockheed Martin, General Dynamics, dan sebagainya. Lalu mereka mengadakan acara penggalangan dana untuk anggota Kongres. Perusahaan-perusahaan itu menghubungi beberapa klien mereka dan berkata, "Hey, semua harus ikut." Lalu mereka menulis cek. Teman saya, tetangga saya, menyerahkan cek-cek itu kepada anggota Kongres. Sekarang anggota Kongres itu punya kewajiban. Jadi ketika teman saya Mike menelepon, anggota Kongres itu akan mengangkat telepon. Itulah industri pertahanan. Hal yang sama terjadi di industri farmasi. Uang besar di sana. Jadi kita punya Kongres yang sepenuhnya korup dan telah dikompromikan.
right now with this investigation that's underway with the Kamu tahu, saat ini, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dana sebesar $360 miliar yang dikirim ke Ukraina, kita tahu dengan pasti, kami punya catatan bank dan dokumen yang menunjukkan bahwa $45 miliar telah dicuri oleh pemerintahan Zelensky. Dan sebagian dari uang itu berakhir di kantong dan rekening bank 29 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Senat AS. Saya tahu nama 2 senator, satu dari Partai Demokrat, satu dari Partai Republik. Verkatli mentersurikannya. Senat Demokrat perait 6 juta, Senator Republik menerima 11 juta. Derek yang tahu, korupsi. Jadi bukan, silakan lanjut. so But it's not. Go ahead. Sorry, in this sense, what this leaves us with is just the... Maaf, dalam konteks ini, yang tersisa bagi kita hanyalah titik akhir dari kapitalisme tanpa batas, di mana ada oligopoli orang-orang yang pada dasarnya menjalankan segalanya atas nama para elit berduit. Tapi hal itu bercampur dengan aparatus keamanan dan semua yang berada di bawahnya, bukan? Ada juga kerajaan-kerajaan kecil yang sudah mengakar dan sebagainya. Dan itulah aparatus yang terus bergerak maju lalu menghasilkan dokumen kebijakan dan sebagainya. Seperti yang baru saja keluar, strategi keamanan nasional, bukan? Ya, apakah kamu menganggap strategi keamanan nasional yang baru itu serius? Atau kamu pikir itu hanya hasil tulisan segelintir orang, 5 atau 6 orang, yang membuat sesuatu yang tidak akan dianggap serius oleh orang-orang di tingkat bawah? Apakah mesin itu akan terus bekerja seperti biasanya? Atau apakah harusnya reduce dan maditempang? I would say Saya akan bilang, ini jenis buku yang sebaiknya kamu simpan di rak dekat toilet. Dan kalau suatu saat kamu kehabisan tisu toilet, bukunya sendiri bisa sangat berguna. would be useful in that regard. Mesbris fine forwards horse work to kifui in 10. Remarks any last carries tekuna. I think it's totally useless. Saya rasa itu sama sekali tidak berguna. Itu menandakan, ya, saya dengar Elbridge Colby memimpin dalam menyusun dokumen itu, jadi katakanlah itu mencerminkan pemikirannya. Tapi, apakah hal itu benar-benar akan tercermin dalam tindakan? Sekarang, terkait dengan Eropa, kita melihat Amerika Serikat dan Eropa, ya, saya pikir mereka sedang mengalami percakapan seperti pasangan yang sudah lama bersama, di mana salah satu berkata kepada yang lain, ya, aku pikir kita mulai melihat orang lain. Itulah posisiku saat ini. Atau marah, karena mereka risau to break lines. Europe is outraged that the United States wants to go have a relationship with someone else. But just to add, I think it's outrageous. Hanya untuk menambahkan, menurut saya ini seperti kemarahan seorang istri yang dipukuli. Funoga beberapa kali ditampar di wajah dan marah karena marah suami semasa ingin pergi sama orang lain. Seolah-olah, tidak, kembalilah, pukuli aku lagi. Beat me more. Yeah, exactly. I mean, it's really perverse. Ya, kamu tahu, tepat sekali. Maksudku, itu benar-benar menyimpang. Jika apa yang tertulis di atas kertas benar-benar dijalankan, itu berarti kita akan memiliki lebih sedikit sikap bermusuhan dengan Tiongkok dan Rusia. Lebih kecil kemungkinan terjadinya perang. Jadi itu akan menjadi hal yang baik. Itu juga membahas tentang menarik diri dari Timur Tengah. Tetapi menurutku hal itu didasarkan pada asumsi bahwa pertama, Amerika Serikat telah menghancurkan kemampuan nuklir Iran yang sebenarnya belum terjadi. Dan kedua, bahwa kaum Zionis memiliki kendali penuh dan telah menahan Hamas serta Hezbollah. Yang sekali lagi, menurutku adalah asumsi yang keliru. Jadi ada gagasan bahwa kita akan beralih fokus ke belahan barat. And this notion of we're going to pivot to the Western Hemisphere. I would feel more comfortable if the strategy. Saya akan merasa lebih nyaman jika strateginya mengatakan, kalian tahu apa? Kita akan melihat apakah kita bisa memperbaiki sekolah-sekolah kita yang rusak, jalan-jalan kita yang retak, dan infrastruktur kita yang rapuh di Amerika Serikat, sebelum kita memutuskan bahwa kita punya misi untuk pergi dan menyembuhkan dunia. Jadi saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Saya mencatat dengan ketertarikan bahwa terkait dengan Ukraina, pada dasarnya dikatakan, baiklah, ini pemesmatsenin lagi. Ini Eropa. Semoga begitu matfang, mengirimkan senjata, selama kalian juga uang untuk kami. Tapi Ukraina milik kalian. Kalian harus kurang orang kapun, apa? And the Europeans are going, what? You just left
left the baby on our doorstep, and now we've got. Kau tahu, kau baru saja meninggalkan bayi itu di depan pintunya, dan sekarang kita harus merawatnya. Mereka belum siap untuk itu. Jadi menurutku, terlalu banyak drama yang dilekatkan padanya karena, bisakah kau kembali dan mengingat apa yang tertulis dalam strategi keamanan nasional Trump pada Desember 2017 dan bagaimana kebijakan itu berkembang? Tidak. Dan hal yang sama berlaku untuk Biden. Dokumennya keluar pada Januari 2023. Biasanya, dokumen SPAP 3 tak dilupakan. En inte det som bryggentischte vid i list pada point, the Paris line at Asken Est to Tunis Sovjets gifte. Det är medin, till min som förgets small. And subsequently dealing with international communism. Tapi dokumen itu bukan, kamu merujuk pada telegram panjang George Kennan. Kennan's long telegram. Yes, me. And that wasn't even written. Membaca post details of itu kan. Itu ditulis oleh seorang analis yang benar-benar brilian. Dia sebenarnya berada di ketua Moskow, kan? Moscow, right? Yeah, you know, he was a State Department, he was a diplomat. State Ya, Department for- dia adalah seorang diplomat, petugas dinas luar negeri di Departemen Luar Negeri, dan sudah bekerja di sana cukup lama. Dia sangat berpengetahuan luas. Jadi surat Kennan itu berdampak besar. Surat itu memang membantu membentuk strategi dan mengarahkannya. Tapi setelah itu, kita sebenarnya tidak pernah melihat Amerika Serikat bertindak dengan rencana strategis, sementara Tiongkok melakukannya. Astaga, Tiongkok punya rencana 5 tahun, dan sungguh, mereka melaksanakannya. Orang-orang dimintai pertanggungjawaban. Dan itu salah satu alasan mengapa sekarang kita melihat Tiongkok benar-benar melampaui Barat dalam bidang teknologi. Dan sejujurnya, juga dalam hal bagaimana mereka merawat rakyatnya dalam bidang kesehatan. Apakah kamu lebih memilih berada di Eropa? Sebutkan satu negara di Eropa di mana orang biasa, bagaimana kamu akan mendapatkan layanan kesehatan di sana atau di Tiongkok? Dan sekali lagi, seksrisme member, UC point is standard kesehatan di Rusia, Japas boy baik di dua angfups amai sesilt. better in Russia compared to the United States. But You know, Tapi, kamu tahu, layanan kesehatan adalah contoh yang sangat menarik. Maksudku, bahkan negara-negara kapitalis pun bisa, meskipun aku agak ragu karena Jepang bukan negara kapitalis sejati. Tapi, di sana semua orang mendapat kartu asuransi kesehatan yang harus dibayar. Jika kamu berhenti membayar, mereka tidak akan mengambil kartunya. Layanan itu tidak terhubung langsung dengan pembayaran untuk layanan tersebut. Kamu harus membayar, tutukafsan menghukum with. Istaf tap to rough kami mokargrenyu. Nisfetitin me salism. Kanidas. So, but that's beside the point. You're right. I mean, it's just the way that the system works. Maksud saya, begitulah cara sistem ini bekerja, bukan? Pada titik ini, saya akan mengatakan bahwa sistem ini mulai tidak berfungsi di banyak bagian dunia barat. Bagaimana dengan cara Rusia menanganinya? Karena Anda pernah ke Rusia. Dan Anda bahkan, Anda pernah berbicara, mewawancarai Tuan Lavrov, berbicara dengan Tuan Karaganov, dan sebagainya. Bagaimana mereka memandang Amerika Serikat sebagai entitas politik? Karena Anda tidak bisa, banjur sistemnya tidak berfungsi. Sistem itu tetap ada, dan tetap sangat berbahaya. Menuliskan need, it's step important, hubungan Megan S. Are approaching their relationship with the US now. well, there's a split. Ada perpecahan. Saya pikir, dengan Lavrov dan Ryabkov di dalam Kementerian Luar Negeri, mereka masih melihat bahwa berhubungan dengan Amerika Serikat adalah kepentingan Rusia. Mereka ingin berdialog, dan saya rasa ada kesepakatan umum di Rusia. Ya, baiklah, mari kita berbicara dengan Amerika Serikat jika memungkinkan, jika mereka mau mendengarkan. Namun, ada juga semakin banyak orang di kubu Sergei Karaganov yang percaya bahwa masa depan kita bukan di Barat. Masa depan kita ada di Timur. Masa depan kita bersama Tiongkok, di Siberia, mungkin bahkan dengan Jepang atau Korea, bersama Selatan global, tapi bukan lagi dengan Barat. Jadi saya pikir semakin banyak orang Rusia yang menyadari hal itu dan berkata tahu tidak, hubungan ini terlalu beracun dan bermasalah. This is too toxic and troubling a relationship. But the other thing that's taking place now is Tapi hal lain yang sedang terjadi sekarang adalah, kamu tahu, dan kamu masih cukup muda untuk bisa menyaksikannya dan melihatnya terwujud sepenuhnya. Penggantian hubungan yang berpusat pada Eropa ini, sistem keuangan dan politik yang dibangun pada akhir Perang Dunia II.
Dan hal itu benar-benar mencerminkan apa yang saya sebut sebagai 500 tahun budaya Eropa yang didominasi oleh kekristenan dan semua perpecahan yang terjadi di dalamnya. Lahirnya revolusi industri di Eropa, lalu munculnya pembangunan kekaisaran kolonial, di mana mereka mengambil amanat Yesus untuk pergilah dan jadikan semua orang Kristen, dan mengubahnya menjadi pergilah dan rebut sebanyak mungkin wilayah, agar kita bisa mengendalikan kekayaan, menguasai misna, dan mengeksploitasi rakyat. Mengenai Eropa anisi Rusia Rusia song Tiongkok, Rusia dan Tiongkok tidak memiliki mereka tengah Island. Because Russia and China didn't have colonies in Central and South America. They didn't have colonies in Africa. Mereka tidak memiliki koloni di Afrika. Mereka tidak memiliki koloni di Asia. Mereka memiliki hubungan yang merupakan hal berbeda, di mana mereka berurusan dengan orang lain pada tingkat yang berbeda, tetapi tidak seperti orang Eropa. Dan orang Amerika semacam terinfeksi oleh pola pikir Eropa itu, yang intinya, apa yang bisa kami dapatkan darimu? Apa yang bisa kami ambil darimu? Bagaimana kami bisa mengendalikanmu? Bagaimana kami bisa mendominasi dirimu? Itu adalah pola pikir yang benar-benar ada di lingkup Eropa. Namun hal itu mulai berakhir, karena Eropa tidak lagi mendominasi secara militer dan ekonomi seperti pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Jadi sekarang telah terjadi transformasi, dan Tiongkok mewujudkan esensi dari transformasi itu. Maksud saya, ketika saya masih di sekolah menengah, jadi itu 53 tahun yang lalu, Richard Nixon datang ke Tiongkok bersama Henry Kissinger. Showed up in China with Henry Kissinger, and they opened this whole era. And at the time, I think. Dan mereka membuka seluruh era ini. Dan kamu tahu, pada saat itu, saya pikir tingkat melek huruf di Tiongkok sekitar 60%. Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Dan lihat apa yang telah mereka capai dalam 52 tahun. Mereka benar-benar memiliki robot yang melakukan hal-hal yang, pertama, orang Amerika tidak bisa membuat robot seperti itu, atau memproduksinya dalam jumlah besar. Dan kedua, jika kita mengambil melek huruf sebagai tolok ukur, Tiongkok sekarang hampir memiliki tingkat melek huruf universal. Tingkat melek huruf di Amerika Serikat sekitar 79%, dengan pemahaman bacaan rata-rata setara dengan tingkat kelas 6, hanya untuk sekitar 50% dari populasi. Jadi Tiongkok kini telah melampaui Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, di mana dulu AS, jika boleh dikatakan, seperti yang disebut Reagan, adalah kota di atas bukit, Turgenev in Naspini New Strang. City on a hill, a shining light that others would flock to. Do you think that at some point, Apakah kamu pikir pada suatu saat nanti, kamu tahu, akan menjadi sesuatu yang tak terelakkan, bahwa di AS akan muncul semacam Gorbachev, seseorang yang cukup kuat dan bijaksana untuk berkata, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita perlu berubah. Kita perlu glasnost dan perestroika versi Amerika. American glasnost and perestroika? I'm afraid the only way we'll get there. Saya khawatir, satu-satunya cara kita akan sampai ke sana adalah melalui bencana ekonomi atau militer. Karena, kamu tahu, memang bukan sifat manusia untuk berubah ketika merasa semuanya baik-baik saja. Dan meskipun tanda-tandanya jelas di masyarakat kita bahwa kita sebenarnya tidak baik-baik saja, terutama jika melihat nilai membaca dan matematika anak-anak yang lulus dari sekolah menengah di pusat kota, rasanya, kamu tahu, hanya sekitar 20% yang bisa memenuhi standar minimal, dan bahkan tidak pada tingkat kelas yang seharusnya. Angka yang mencapai tingkat kelas sebenarnya jauh dari cukup. Dan kita membiarkan hal itu terus terjadi. Sementara itu, kita menghabiskan 360 miliar dolar di Ukraina untuk mempersenjatai mereka dengan senjata yang bahkan tidak bisa kita produksi. Lalu, kita mendapati diri kita dalam situasi di mana kita akan mengancam Tiongkok. Dan Tiongkok langsung memutus pasokan mineral tanah jarang. Tiba-tiba saja, sistem senjata penting yang ingin diproduksi militer tidak bisa dibuat, karena tidak ada sumber alternatif untuk mineral tersebut. Kau akan berpikir seseorang akan duduk, merencanakan hal ini, dan memikirkannya dengan matang. Itulah sebabnya saya terus kembali ke hal ini. Tidak ada strategi. Kebijakan luar negeri AS lebih mirip band jazz yang buruk, oke? Mereka hanya berimprovisasi. Mereka punya beberapa nada yang dimainkan, dan semuanya berantakan. Ini seperti sketsa di Saturday Night Live. Tambahkan lebih banyak cowbell.
kita terus berkata, yang kita butuhkan adalah lebih banyak anggaran pertahanan. Bing, 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 bing. Kau tahu, lebih banyak cowbell. Bing, 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 bing. More cowbell. Yeah, but Ya, tapi sih masalahnya adalah Ben Jess itu memilih persensor nuklir terbesar di WTI. in the world. Tuhan mighty yas. So this needs management, and I'm just saying. Jadi ini perlu dikelola. Dan maksud saya seperti, kamu tahu dalam arti bagaimana misalnya terhadap Tiongkok, terhadap Rusia, terhadap Global South. Seolah-olah, apa yang perlu kita lakukan agar Ben Jess ini tidak meledakkan? Karena kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau itu. Kita ingin Ben Jess itu datang dan bermain bersama semua orang, supaya kita punya alunan yang indah, bukan? Bagaimana kita bisa mencapainya? Have a nice tune, right? How do we achieve that? Yeah. That's where we got to rely on Ya, countries like disitulah kita harus bergantung pada negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok untuk mencoba menjadi pihak yang dewasa di ruangan itu. at least in the Kamu tahu, aftermath of World War seluruh II, generasi itu, setidaknya setelah Perang Dunia II, kita masih memiliki orang-orang di posisi kepemimpinan yang bisa mengingat pengorbanan, berapa besar biayanya. Dan Amerika Serikat hampir tidak membayar harga apapun dengan darah. Kita tidak menderita kerugian besar, dan kita menghasilkan banyak uang dari situ. Jadi dalam hal itu memang menguntungkan. Tapi mereka juga telah melihat cukup banyak kematian dan kehancuran untuk tahu, oh ini buruk. Jadi ada tokoh-tokoh seperti George Kennan, dan bahkan versi yang lebih muda dari itu, seperti John Glenn. Kamu tahu, John Glenn ikut di bagian akhir Perang Dunia II sebagai astronot awal. World War II as an early astronaut, but you still had people that put a Namun, priority masih ada orang yang memprioritaskan perjanjian pengendalian senjata. even in the high Bahkan pada puncak Perang Dingin di tahun 1970-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet mampu mencapai kesepakatan pertama melalui perjanjian SALT, Strategic Arms Limitation Treaties. Kemudian kita sampai pada perjanjian anti-rudal balistik dan perjanjian senjata nuklir jarak menengah. Jadi, kita sebenarnya mampu mencapai kesepakatan dengan pihak Soviet. Sekarang, apa yang terjadi setelah Uni Soviet bubar? Bukan Rusia yang meninggalkan perjanjian-perjanjian itu. George W. Bush lah yang membatalkan perjanjian ABM. Donald Trump yang membatalkan perjanjian INF. Dan di sini, Rusia berkata, hey, kami punya perjanjian New START, mari kita pertahankan itu. Namun pemerintahan Trump berkata, oh kita lihat nanti, kami belum yakin. Itu bukan prioritas. Ini berbahaya. It's dangerous. It's the height of irresponsibility, but Ini adalah puncak dari ketidakbertanggungjawaban. I Ya, seriously wonder how ya. to manage it. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana cara menanganinya. Karena ini tidak bisa ditangani oleh satu negara saja, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun. Maksud saya, tidak ada seorang pun di AS yang memiliki kemampuan tunggal untuk mengelola hal ini. Mereka memang tidak bisa, karena ini adalah jaringan dari cara kerja berbagai hal. Ya, Larry, terima kasih. Ini sangat mencerahkan. Dan kami akan melakukan tindak lanjut tentang hal ini, terutama mengenai Rusia, karena saya sangat mengagumi cara Anda berusaha terlibat dan memahami apa yang sedang terjadi di sana. Kita belum pernah membutuhkan pemahaman tentang bagian lain dunia sebesar yang kita butuhkan sekarang. Situasinya semakin berbahaya. Tapi jika orang ingin mengikuti Anda dan melihat bagaimana analisis itu berkembang, kemana mereka harus pergi? Analysis also develop. Where should they go? Sonar21.com. 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 Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pengamatan yang menurut saya sangat menarik. Itu berasal dari Vyacheslav Fetisov, atau Fetisov, tergantung bagaimana Anda mengucapkannya. Mungkin saya mengucapkannya salah. Tapi Slava adalah nama panggilannya. Ia adalah pemain hoki terkemuka di Rusia pada akhir tahun 70-an, awal 80-an, dan sepanjang tahun 80-an. Lalu, pada tahun 90-an, ia datang ke Amerika Serikat dan bermain di sana. Ia mengakhiri karirnya bersama Detroit Red Wings, dan bersama mereka, ia memenangkan 2 piala Stanley berturut-turut. Ya Tuhan, betapa baiknya dia. Dan sekarang, dia dikenai sanksi. Dia tidak bisa bepergian ke Amerika Serikat karena hubungannya dengan Putin dan pemerintah Rusia. Association with Putin and the Russian government. But so his daughter though lives in the United States. Jadi, putrinya tinggal di Amerika Serikat, dan dia punya setidaknya 1 cucu, mungkin 2, di Amerika Serikat yang tidak bisa dia temui. Mereka harus bepergian ke Rusia.
Tapi yang dia ceritakan kepada saya, ketika dia pindah dari bermain hoki di Rusia ke datang ke Barat untuk bermain, adalah bahwa hal yang paling mengejutkannya adalah betapa individualistisnya kehidupan di Barat. Mereka tidak berkata, kita adalah satu tim. Kita harus bermain bersama, saling melengkapi, dan memperkuat satu sama lain. Kita harus menjadi satu kesatuan. Dia mengatakan bahwa pola pikir seperti itu sama sekali tidak ada di Barat. Dan salah satu alasan mereka berhasil di Detroit adalah karena mereka mendatangkan 4 pemain Rusia lainnya. In Detroit is they brought in 4 other Russians. And the Russians all brought that mindset of not. Dan semua orang Rusia membawa pola pikir itu. Bukan saya harus jadi bintang, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, itu bukan komunisme. Itu sikap budaya, bukan? Saya tidak ingin mengatakan itu unik bagi Rusia, tetapi itu ada di inti dan jiwa pendekatan mereka. Dan itulah mengapa saya pikir, wah, Rusia punya sesuatu yang bisa diajarkan kepada dunia dalam hal itu. Jika kita bisa mempelajari mentalitas itu, bukan bagaimana saya bisa maju, atau bagaimana saya bisa jadi bintang, tetapi bagaimana saya bisa bekerja sama dengan orang lain sebagai satu kesatuan agar kita benar-benar bisa mencetak gol, memasukkan puck ke gawang, memasukkan bola ke keranjang. Pilih saja metafora olahraganya. Saya rasa itu adalah wawasan yang sangat mendalam bagi saya. I think that was a very profound insight for me. If we manage to collaborate, we could. Jika kita berhasil bekerja sama, kamu tahu, kita bisa melangkah sangat jauh. Kita bisa pergi lagi ke bulan dan bintang-bintang. Ya, jadi kamu tahu, ketika saya mengajar hubungan internasional, saya biasanya memulai dengan gambar bola dunia dan berkata, lihat, kita 8 miliar orang di atas marmer yang melayang di ruang angkasa, ditakdirkan untuk mengatur diri sendiri. Dan kita memang tidak terlalu pandai mengaturnya. And we're just not good at organizing. Ethimata da pantuem sliyo. Dabuk or semi, kizat swing membol. A manistanya smidgwi was something. Yeah. Depressing. But Menyedihkan, tapi komentar yang sangat bagus. Larry C. Johnson, bagi siapapun yang ingin mengikuti Larry, kunjungi sonar.com. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi di bawah, dan kita akan berbicara lagi. Larry C. Johnson, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Thank Tack så mycket. Så hårt man, en chang smu.